ya. Uh, ini topologi yang akan kita pakai nanti besok. Jadi dari topologi ini yang Anda perlukan itu ada smartphone Anda saja, ya. Kemudian mikrotiknya, ya. Nanti dipinjemin dari sini. Yang ketiga laptop. Kalau bisa laptop sendiri aja, karena lebih familiar. Di laptop itu jangan lupa di-download dulu Winbox, ya. Untuk memanage mikrotik kan kita pakai Winbox kan, ya. Winbox, terus kabel yang tadi Anda bawa, yang Anda bikin itu, ya. Makanya penting kabel harus bagus. Kalau enggak, Anda nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Nah, mari kita lihat dari topologi ini. Yang pertama smartphone, pastikan kuotanya ada, ya. Ini sudah di set bagus, nggak taunya nggak bisa connect internet. Ternyata kuotanya zonk. Ya. Pastikan kuotanya ada, kemudian bisa untuk dilakukan tethering, di tethering. Smartphone di tethering, sumber internetnya dari smartphone, ya. Terus mikrotik nanti itu akan terkoneksi ke smartphone melalui wireless. Kan tadi kan sudah di tethering kan, ya. Mikrotik ini nanti koneknya ke smartphone sebagai sumber internet. Koneknya otomatis lewat wireless kan, ya. Nah, di mikrotik sendiri yang tipe ini, ya, yang saya pakai, ada juga yang kotak itu, tapi yang kotak itu dia wireless LAN-nya ada dua, ada yang di 2,4, ada yang di 5,8. Nanti Anda pakai yang di 2,4 saja kalau pakai yang kotak gitu. Kalau yang ini dia cuma satu. Ya, jadi yang kita pakai yang mana? Yang di 2,4 saja. Itu ada WLAN 1, kalau yang ini 2,4. WLAN satunya terkoneksi ke smartphone, ya. Otomatis ini, maka saya tuliskan di sini WLAN 1 sebagai klien dari smartphone, ya. Clear, ya. Dia sudah terkoneksi. Otomatis di wireless LAN 1 posisi IP-nya dia harus menerima dari smartphone, ya. Jadi smartphone-nya ngasih IP ke WLAN 1 mikrotik. Modenya DHCP client. DHCP client, Dynamic Host Configuration Protocol, sebagai klien di WLAN 1 top, ya. Terkoneksi, dapat IP, sudah WLAN 1 beres. Nah, kalau dilihat topologi kembali, di sini nanti ada laptop. Untuk tes uji coba koneksi nanti, laptop ini terkoneksi lagi internetnya ke mikrotik. Yang tadi dapat internet dari smartphone. Koneksinya pertama lewat wireless, yang kedua lewat kabel yang Anda bikin tadi lagi. Jadi dicoba dua-duanya harus bisa jalan nanti pada saat asesor mau nguji. Nah, karena tadi WLAN satunya sudah connect ke sini, otomatis kita harus membuatkan satu buah lagi wireless LAN yang modenya virtual. Kan ini cuma satu nih, ya, cuma satu. Itu sudah connect ke smartphone. Laptop supaya bisa connect ke situ, kan nggak ada lagi wireless LAN-nya. Kita bikinkan satu, namanya virtual access point. Di situ bisa kita bikin. Kita kasih nama saja WLAN 2. Saya bikin WLAN 2, setting sebagai access point, kasih SSID, ya. Selesai. Kemudian
Dari sini lanjut langsung ke sini. Kasih IP WLAN 2-nya yang virtual tadi. Kasih aja IP 10.10.10 apa ya? 10.10.11.1/24 WLAN 2 ya. Ini perhatikan hal-hal kecil IP WLAN 2. Kemudian aktifkan DHCP server supaya dia bisa memberikan alamat ke klien yang terkoneksi ke WLAN 2-nya. Oke. Sampai ke virtual access point, topologinya paham? Paham? Kalau main game lah. Nanti insya Allah kita coba juga. Nanti saya jelaskan topologi aja dulu. Nah, kemudian si mikrotik ini, kalau kita lihat yang biru, ada birunya ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 port. Kalau di mikrotik kita sebut Ethernet. ETH singkatnya. ETH, Ethernet. Ada 4 ETH. E2, E2, E3, E4. Nanti di bridge semua. Bridge all interface kecuali ETH 1. Jadi 2, 3, 4 ini di bridge. Kita bikinkan satu buah bridge. Bridge itu apa? Sesuai namanya kan bridge itu artinya jembatan. Dia menghubungkan 2, 3, 4 di bridge jadi satu. Nanti kita kasih nama bridge 1 misalnya. Jadi ketiga Ethernet ini akan diwakili oleh satu interface namanya bridge 1. Digabung jadikan satu. Sehingga yang perlu kita beri IP itu hanya satu. Makanya di sini saya tuliskan IP bridge 10.10.10.1/24. Ya, jadi dia mewakili 2, 3, 4. Begitu sudah dikasih IP, aktifkan lagi DHCP server pada bridge-nya. Ini selesai. Kemudian jangan lupa NAT-nya, Network Address Translation, supaya si bridge sama si WLAN 2 bisa membagikan koneksi internetnya juga. Aktifkan NAT-nya. Jangan lupa out interface-nya ke yang mana ada internetnya. WLAN 1 kan, internetnya dari WLAN 1. Out interface, pilih WLAN 1. Selesai itu, nanti dicoba. Laptopnya dengan kabel dia browsing bisa nggak? Cabut kabel, wireless bisa nggak? Selesai ini sudah, itu saja. Kita dikasih batasan waktu selama pandemi ini, nggak boleh lama-lama. Jadi nggak sempat lagi dimasukin. Biasanya kan ada blocking, diminta ngeblok apa, misalnya game, Mobile Legend, itu diblok gimana caranya. Dan karena waktu, kayaknya sampai di sini saja tadi kesepakatan dengan asesor. Nanti yang uji itu mungkin Pak Ruslan, Pak Fahdi, Pak Hugo. Wah, mungkin Pak Hugo enggak ya? Pak Hugo lagi ada harus istirahat dulu. Topologi ada yang tanyakan nggak? Sebelum kita coba. Nanti saya demokan sedikit. Ada yang tanyakan? Paham topologi? Kalau lancar, sebenarnya ini paling perlu waktu setengah jam. Kalau lancar, nggak ada masalah ya. Satu kali setting jadi sudah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ke demo ya. Sama saja, Anda pakai ini atau yang putih terserah. Kalau pakai yang ini, saya sarankan Anda bawa kabel apa namanya nih? Charging, kabel data handphone yang ya USB kecil itu, bukan Type C ya biasa. Jadi bisa langsung ke USB laptop, kan enak, nggak perlu cari colokan listrik. Nah ini penting, langkah pertama paling penting.
Langkah pertama paling penting apa? Di reset dulu. Masih ingat cara mereset? Ya, tekan berendam. Ya, ya, silakan Bu. Nah ini ya, tekan berendam. Nyala, tapi menekannya duluan, ya kan? Tekan duluan. Ini samping ini ada. Kalau yang kotak itu juga ada bentuknya lubang, pakai ujung pulpen mungkin bisa. Ya. Kalau ini cukup pakai jari aja. Tekan duluan. Ya. Nggak kelihatan nanti ya. Nah gini aja supaya kelihatan. Baru Anda masukkan ini. Tahan. Ya. Tahan sampai nanti lampunya yang ada ini dia kedip-kedip. 1, 2, 3 sudah selesai. Sudah terikat. Kalau yang segi 4 itu sama ya, cuman itu harus pakai ujung pulpen yang agak panjang ujungnya. Menekannya nggak perlu terlalu keras ya, ntar lepas lagi saklaan switchnya. Paham cara mereset? Lepas. Ini penting sekali karena kita menghindari ada settingan yang masih tertinggal di sini. Kita kembalikan ke kondisi default. Ya, ini tekan duluan, baru masukin powernya. Biarkan beberapa saat sambil ditekan. Nah, dia kedip-kedip kan? 1, 2, 3 kedip-kedip, lepas aja lagi. Ini insya Allah sudah terreset. Yang penting pada waktu menekan itu jangan sampai lepas sebelum dia anggap 3 kali kedip-kedip lah. Jangan bernapas juga boleh gitu. Coba bernapas dulu 3 detik aja. Nah, kalau kita sudah yakin ini ke reset, berikutnya apa? Coba kita cek. Oh ya, ini nanti pada saat Anda sudah terhubung ke sini, mungkin akan lebih baik kalau koneksi internet yang lain yang connect ke laptop Anda itu diputus saja dulu, supaya nggak bingung. Ya. Nah, ini. Kita buka Winbox-nya ya. Kalau HP saya nggak apa-apa terkoneksi ke lain. Kalau nanti Anda sudah terkoneksi kabel ke perangkat routernya, laptop Anda itu di bagian neighbor sini, ini akan terlihat router yang saat ini sudah terhubung. Biasanya ciri-cirinya kalau Mikrotik itu barusan reset kondisi default, ini ya, identity-nya itu Mikrotik, identitasnya Mikrotik. Kemudian IP-nya ini juga IP default-nya 192.168.88.1 default-nya Mikrotik. Ini sebenarnya kita nggak pakai. Tadi sudah direset sekali kan. Kita klik boleh di IP, boleh di MAC address. Kalau yang pertama saya sarankan di MAC address saja. Ya, klik di bagian sini. Ya. Baru klik connect. Oh ya, passwordnya loginnya admin tanpa password ya. Ini akan otomatis terisi begitu kita klik ini. Nah, dia akan berubah-ubah. Mana tadi Mikrotik? Ini ya. Mikrotik nih. Kita klik connect. Ini terbesar. Kemudian yang penting lagi tadi setelah di reset sekali, Anda reset lagi. Ini kan di reset sekali tadi lewat tombol, dia akan mereset kondisi default, tapi masih ada settingan defaultnya. Nah sekarang kita hilangkan sama sekali, pakai command console ya. Kita buka sini terminal, klik di bagian terminal. Ya bagian terminal sini ya. Nah, Anda tinggal ketikkan ini aja, sistem reset no default, yes.
Ini dicatat. Hurufnya kecil semua, spasinya jangan sampai hilang. Sistem spasi reset configuration spasi no default sama dengan yes. Sudah? No default sama dengan yes, Pak? Ya, no default sama dengan yes. Kita hilangkan semua settingan defaultnya. Udah deketin foto selesai kan. Ah, dia smart ini. Matang berapa? Aduh, matang kan terus. Ya, oke ya. Baru di enter. Posisi di sini ada enter. Ya. Dangerous. Reset anyway. Ya, dia mengkonfirmasi. Kita tekan Y. Yes. Jangan no, jangan N ya. Kalau N ya nggak jadi. Nah, proses dia mereset. Biasanya akan putus. Kita tunggu aja berapa saat. Tandanya ini sudah jalan apa? Nanti kita buka lagi Winbox-nya. Dia belum up. Kita tunggu berapa saat, tunggu dia up dulu muternya. Nah, ini dia putus kan. Disconnect. Kita tunggu dia booting normal dulu. Seharusnya kalau tadi reset no default-nya itu berjalan. Nah, ini bedanya ada. Coba Anda perhatikan bedanya di mana? Ini yang IP-nya udah nggak ada lagi ya. Ini kan. Ini kan soalnya kan ada 192, 168, 88, 1. Nah, sekarang kan udah 0. Klik di MAC address-nya. Connect. Ini sudah terkoneksi lagi. Kalau sudah di sini aman. Tinggal kita sesuaikan dengan topologi yang kita inginkan. Ini saya aktifkan dulu hotspot di tempat saya ya. Mudah-mudahan ada kuotanya. Nah, ini kan seperti yang tadi saya sebutkan, kalau yang tipe ini dia hanya ada WLAN 1. Kalau yang lain itu ada yang tipe satunya itu dia ada 2 nanti, WLAN 1, WLAN 2. Anda ambil saja yang WLAN satunya saja ya. Putus. Nah, ini posisinya masih tidak aktif. Kita double klik. Ini modenya sudah station. Kita scan dulu. Scan. Proses scanning ini syaratnya tethering di handphone sudah Anda jalankan. Dia akan berusaha mencek yang mana nih sesuaikan sama yang punya Anda. Ini punya saya ini. Kalau nggak salah ini. Saya konekin aja. Live. Dia sudah aktif, sudah saya konekkan, tapi ini belum connect. Ya. Kalau connect ini seharusnya ada R di sini. Kenapa tidak connect? Karena password security-nya belum saya masukkan. Ya. Saya tambahkan saja sini. Atau ngambil ini aja, copy. Ini boleh dirubah, boleh enggak. Ini ambil dynamic key. Ya, boleh.
Ya, kan di password di handphone Anda pasti ada passwordnya kan? Sesuaikan sama password yang ada di smartphone Anda, ya. Ya kan? Pada waktu men-tethering smartphone Anda kan Anda nge-set password kan? Itu harus tahu passwordnya. Jangan nggak tahu ya, nggak bisa connect ya. Nah ini sekarang sudah ada kan satu ini yang baru saya buat, tinggal saya sesuaikan. Klik lagi WLAN 1, ambil general, ini ambil di advanced mode. Nah advanced. Tadi mula-mula kan ini simple. Ya, nih. Oh ini juga bisa kok simple, sudah ada. Security profile, dia masih pakai profile default. Sekarang pakai profile 1. Nah, oke. Kalau passwordnya benar, ini harusnya ada R-nya di sini. Nah, ada R-nya kan. Berarti ini sudah connect. Selama nggak ada R-nya, belum connect berarti. Mungkin passwordnya salah, ya. Iya, dicek lagi. Ini kalau mau lihat passwordnya apa, tinggal di setting. Ini hide passwordnya dihilangkan. Ini kalau saya hilangkan nanti ketahuan Anda password saya. Anda nebeng lagi. Ya, enak aja. Nah ini ya. Intinya target Anda harus R. Harus R. Ya, running. Sudah ini sesuai dengan topologi. Mana topologi tadi ini? WLAN 1 as client smartphone sudah. Baru aktifkan DHCP client di WLAN 1, ya kan? Nah, cara ngaktifinnya gimana? Ya gampang, tinggal IP DHCP client. Masih kosong nih, tambah aja. Nah ini sudah pas di WLAN 1. Ya, kita apply. Dia harusnya nanti ini terisi. Nah terisi kan. Ini yang memberikan IP ini dari smartphone. Kita lihat aja di IP address. Ini sudah ada, ya kan? Seharusnya ini sudah bisa internetan, routernya yang sudah bisa internetan. Kita harus cek. Ceknya gimana? Klik new terminal, dari sini ping saja. Ping google.com. Nah, sudah jalan ya. Itu kalau ada time-nya jalan, itu berarti sudah connect internetnya. Selesai sudah yang ini. Nah sebentar aja kan. Kemudian kita bikinkan yang berikutnya WLAN 2 Virtual Access Point. Caranya mudah. Klik di bagian wireless lagi. Kita menambahkan, tinggal klik tambah. Ini tambah virtual. Ini. Namanya sudah sesuai. Kalau mau kita ubah pun boleh, tapi kalau enggak ya udah nggak apa. Wireless. Modenya AP, benar kan? Access point. SSID-nya berikan. Matrikulasi. Ini saya oke saja. Itu saja harus kita rubah dan yakinkan master interface-nya ke WLAN 1. Perhatikan di bagian sini. Ini kan cuma ada satu. Begitu saya oke, harusnya ada tambahan satu. Nah ini. Ini selesai lagi, ya kan? Tadi habis dari sini pindah langsung ke IP WLAN 2. Kita kasih IP dulu. Cara memberikan IP-nya IP address, ya. Menambahkan IP tambah saja, ya. 10.10.11.1/24 jangan lupa. Jangan lupa ini sering kelupaan nih. Main oke aja. Pilih ke WLAN 2 ya. Apply atau oke aja langsung boleh. Ini sudah ada IP-nya. Kemudian berikutnya tadi habis the IP DHCP server on WLAN 2 diaktifkan. Ya. Ini sudah saya berikan step by stepnya. IP DHCP server, ya kan?
menambah nih, 3 klik tambah lagi. Interface-nya apa? WLAN 2. Oke. Tinggal di oke saja. Ini sudah ada. Oh, sorry. Lebih mudah gini. Kalau kita plus seperti tadi bisa, habis kita plus ini ya, kita tambahkan lagi IP pool. Kalau mau lebih mudah gini. Kita hapus dulu ya. Kita pakai DHCP setup saja. Ya, DHCP setup. Interface yang mana? WLAN 2. Kita next saja tinggal. Nah, ini lebih mudah. Kita nggak perlu bikin pool lagi. Pool itu adalah rank dari alamat yang akan dibagikan ke klien, laptop, apalagi yang lain. Ini ya. Kalau dengan DHCP setup, dia otomatis akan membuatkan pool sendiri. Nah, tinggal kita next saja. Nah, ini sudah jadi. Kenapa merah? Karena belum ada yang terkoneksi. Ya. Ke WLAN 2 ini belum ada yang connect. WLAN 2 nya sudah aktif belum? Kita cek aja di bagian sini kan. Biasanya kalau kita klik ada terlihat ini yang dari handphone. Nah, ini matrikulasi kan baru, ya kan? Ini yang baru. Yang tadi baru kita bikin WLAN 2 itu ini sudah muncul. Oh, tambahan satu ya, supaya yang connect ke WLAN 2 ini tidak orang sembarangan, ya kita kasih password. Cara memberikannya sama seperti tadi di bagian security profile. Yang ini tadi yang punya WLAN 1 ya. Ini kita copy aja. Ya. Double klik tadi ya. Double klik, copy. Ini kita ganti. Ya. Saya ganti. Kalau ini nggak apa, saya hapus dulu. Ini harus sama ya, atas bawah ya. Oh sorry, bukan harus sama. Lebih mudah kalau sama gitu loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 misalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tadi kalau mau lihat, kalau salah password ya, setting, klik hide passwordnya dihilangkan. Nah, ini terlihat ya, oke saja. Ini kita beri nama 2. Nah, supaya profile jadi aktif, kita kembali ke WLAN 2. Double klik security profile-nya, pilih ke 2. Jadi kita memakai WLAN 2 dengan security profile yang sudah kita buat. Nah, ini otomatis kalau mau connect ke sini harus masukkan password. Kita coba klik aja ya. Oh sorry, anunya IP-nya belum ya. Yang jelas sudah keluar ya. Oke. Ini sudah ya. Baru kita kembali lagi ke atas. Bridge all interface kecuali ETH1. Cara bikinnya juga mudah. Tinggal kita klik, ini sudah ada menu bridge ya, ini ya. Di luar sudah ada menu bridge. Klik menu bridge-nya, kita tambah 1. Namanya bridge 1. Udah, nggak usah diapain, di oke aja. Terus gimana cara memasukkan ini? Semua interface-nya dimasukkan ke bridge yang kita buat kecuali ETH1. Cara masukkannya mudah. Tadi yang di bridge ini di double klik saja. Oh sorry. Kita di menu bridge masih ya. Ini ditutup aja dulu. Memasukkan semua interface Ethernet ke bridge 1. Klik bagian port sini, kita tambah semua interface-nya ya, kecuali Ether 1. Nah, di sini kalau kita lihat kan begitu kita klik bagian interface ada all dynamic, Ether 1, Ether 2 dan seterusnya. Kita masukkan semua, Ether 2, supply. Ini baru Ether 2. Mau mudah copy saja, tapi ininya nanti ganti ke Ether 3. Dia putus biasanya. Kita tambahkan ini aja. Ether 3 lagi. Oke. Ether 4.
Ini sudah semua lah. Kalau digambar tadi, ini hanya ada 4, ya. 2, 3, 4 sudah kita masukkan ke bridge-nya. Nah ini bridge 1 anggotanya itu adalah ether 2, 3, 4 dan bridge-nya bridge 1 semua. Selesai. Tinggal kita kasih IP ini. IP bridge 10.10.10.1/24. Kita kasih aja. Klik IP, klik address. Kita tambahkan. Per 24. Kasih ke mana nih? Bridge saya. Oke. Nah, sudah ada. Kemudian apalagi kata topologinya? DHCP server aktifkan di bridge. Sama seperti tadi WLAN 2. Ya, tinggal IP DHCP server. Ya. Pakai DHCP setup aja ya, tadi supaya lebih mudah. DHCP setup bridge 1. Next. Nah, udah tinggal di next aja. Selesai. Mengapa dia hitam? Karena ini kan tak ada kabel yang terkoneksi. Saya nyetingnya pakai kabel tadi kan. Oke. Nah sekarang kalau semua sudah, ini di topologi ada yang harus ditambahkan IP DNS. Kemudian klik ini saja, allow remote request. Oke ya. Yang terakhir, sesuai topologi, aktifkan NAT-nya dengan out interface WLAN 1. Pokoknya out interface-nya itu yang dimana tadi ada internetnya ya. NAT-nya di mana? IP firewall. Tempatnya NAT itu di firewall. Ini ada bagian menu NAT. Klik saja. Tambahkan. Chain-nya SRC NAT biarkan. Out interface-nya kemana tadi? WLAN 1. Action-nya ini ganti dengan yang mana? Masquerade. Ya, kalau ini nggak dipasang, walaupun settingan di depan sudah benar, dia yang connect ke sini nggak akan bisa internetan. Ya, oke. Nah, ada lagi nggak yang berikutnya? Nggak ada. Kita tes koneksinya. Ini saya putus dulu. Ini saya putus dulu. Kemudian kabel juga ya. Baru saya pasang lagi. Nah, begitu saya pasang lagi di sini kelihatan kan sebenarnya. Nah, ini ya di bagian bawah ini kan putus nih. Masangnya ini tadi karena yang di bridge itu 2, 3, 4. Anda jangan masang di 1 ya. Kalau di 1 kan nggak diapa-apain tadi ya. Nanti bingung sendiri kok nggak bisa padahal sudah benar di 2, 3, 4 ya. Pada waktu nyeting awal juga usahakan itu nyolok ininya di 2 aja, jangan di 1. Karena di 1 ini dalam kondisi default pun ada firewall yang aktif. Di 2 aja. Perhatikan ini bagian bawah. Begitu kita colokin, dia akan berubah. Ini belum dapat IP, setelah dia dapat IP, dia akan detect internet. Kita tunggu. Nah, ini. Nah, dia hilang. Biasanya kalau sudah gini nih, dia bisa internetan ya. Ya, biasanya itu. Nyobanya gimana? Anda boleh browsing atau Anda pakai ping aja boleh. Ping kompas.com. Kompas.com. Oh, putus. Nah, ini contoh kabel yang jelek. Kabelnya jelek.
pinjam kabel Bu. Kabel saya tadi mana yang baik, yang bagus ya? Saya coba wirelessnya dulu ya. Saya coba wirelessnya dulu. Yang WLAN 2 tadi. Sama aja dia. Connect. Tadi passwordnya apa? 123 456 789. Sama. Nah, dia langsung aktif. Ada internetnya. Kita ping pun harusnya jalan. Kecuali ada firewall yang masih ngeblok. Seharusnya ini sudah jalan. Ya, tadi kabel, kalau pakai kabel bagus dia langsung connect ya. Jadi nyobanya bisa lewat ini atau bisa lewat browsing. Nggak tahu, tempat saya nggak mau nih pinggir. Nah ini sudah connect dua-duanya kan. Coba perhatikan wirelessnya. Tadi kan DCP, apa tadi ya, address. Ini udah nggak ada yang merah lagi. Tadi yang merah tadi yang mana? DCP ya. DCP klien merah juga ya tadi ya. Ini kan DCP server ya. Oh iya. WLAN 2-nya sudah hitam, aktif sudah semua. Nah sampai sini selesai. Tinggal lapor ke asesornya sudah, itu bilang. Asal Anda sudah coba tes browsing dan lain-lain.